Bayangkan, suatu kali Nabi bersama sahabat menuju satu tempat, melewati pemakaman kubur. Begitu Nabi lewat pemakaman, Nabi bersabda, cepatkan langkahmu, maperi-periko. Dilangkahkan kaki dengan cepat. Sampai Nabi di tujuan. Balik lagi. Sahabat ketika lewat di pemakaman, kasih langkah caplak kakinya. Nabi bilang, tidak usah kau buru-buru, santai saja. Santai. Sahabat bertanya, ya Rasul, waktu pergi disuruh buru-buru, pulang tidak lagi. Ada apa ya Rasul? Nabi bilang, andai kau dikasih telinga seperti telingaku, kau dengar betapa disiksa orang tadi ini. Waktu pergi, disiksa ini orang di kuburnya. Tidak tahan saya dengar dia disiksa. Dek na lemuk nyawaku, tidak betah saya dengar. Maka saya mau cepat jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan malaikat yang menyiksa di kubur, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa bapaknya sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Napai bismillah na baca anaknya, Allah perintahkan malaikat, hentikan kau siksa itu orang tua, anaknya lagi baca Al-Fatihah. Maka ibu bapak yang meninggal orang tuanya, doakan orang tua. Yang kedua, bagaimana setelah didoakan? Sedekah atas nama orang tua. Ini sahibul hajat yang undang saya ke tempat ini. Ini pahalanya akan sampai ke orang tuanya. Berapa sedekahnya kita makanan? Ya, yang dos-dos itu. Meskipun ada juga ambil tak 2 dos. Sudah dikasih 1, Nabi bilang belum pi. Ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Kurang ya lesik di malam mopi. Itu sedekah. Bayangkan bapak ibu, misalnya yang undang saya, dia kasih saya duit 10.000. Lalu itu 10.000 saya makan bakso. Lalu bakso itu menjadi darah daging saya. Selama darah daging saya itu saya pakai sujud beribadah kepada Allah, maka selama itu yang kasih saya 10.000 itu dapat pahala dari saya, meskipun tidak dikurangi pahalaku. Makanya bersedekah ki. Lihat orang baik, sama-sama orang miskin, sama-sama tidak mampu, satu baik solatnya, satu tidak baik solatnya, kasih yang baik solatnya. Sama-sama miskin, sama-sama baik solatnya, satu keluarga, satu tidak keluarga, kasih yang keluarga. Sama-sama keluarga, sama-sama fakir miskin, sama-sama baik solatnya, kasih satu tetangga, satu bukan tetangga, kasih yang dekat dari rumah tak. Maka bersedekah. Kalau kita sedekah, kasih lihat apa jenis sedekahnya. Kalau sarung songkok, cocoknya kasih siapa? Pak Imam, Pukate, Pak Ustadz, guru ngaji, cocok itu kasih sarung songkok. Kalau dasi, baju safari, yang mau kau kasih Pu Imam. Kapan dia pakai itu Pu Imam dasi? Begitu pergi pengantin pakai dasi, langsung makan mana itu? Jangan-jangan nih Pu Imam, gila-gila sudah nih Pu Imam ini coba. Maka diberikan yang lebih banyak dia pakai. Ya, bersedekah. 1 tadi doakan, 2 bersedekah. Yang ketiga, kunjungi karib kerabatnya. Maka orang yang punya almarhum ini salah satu cara berbuat baik kepada orang tua. Almarhum bersyukur punya anak seperti ini, bikin acara pengajian. Bayangkan kalau saya selesai ceramah ini, lalu ibu amalkan apa yang saya sampaikan. Misalnya sejak pulang ini, tadinya masih malas sholat, tadinya sholatnya masih putus-putus, pulang dengar ceramah, sholat selama-lamanya, maka selama itu orang yang sholat mengirimkan pahala kepada yang punya acara, termasuk kepada saya karena ilmu yang saya berikan. Tidak dia kurangi pahalaku, tidak ada kurang yang punya acara, sama-sama dapat pahala. Maka ibu, kalau ada orang meninggal nih orang tua tak, maka bersedekah atas nama orang tua. Tidak sampai Ustaz. Kalau ada orang bilang tidak sampai, mau bukti? Mau bukti bahwa sedekah untuk orang meninggal sampai? Mau ki bukti Pak? Mau? Ibu-ibu mau? Mati maki, saya kirimi ki. Nah ini sudah mau idul kurban. Mau idul kurban. Kalau anak yang mau baik bakti sama orang tuanya, tak karobangi tomat-tomat kurban untuk orang tua. Itu cara berbuat baik kepada orang tua. Supaya anak kita baik, doakan. Doa. Maka ibu-ibu
seharusnya lebih rajin doakan anaknya. Doa itu tidak harus ibu lagi sholat. Memang lebih utama selesai sholat, tapi boleh ibu doakan sambil duduk-duduk, tidak ada kegiatan. Doakan anakmu ketika dia pergi sekolah. Ya Allah, lindungi anakku. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Wat dimatoki bahasa Ogi. Allah tahu. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, bingungi nanti malaikat. Nah, bilang malaikat apa maksudnya ini ibu ini? Nah, mau doakan anaknya anak soleh, nah minta hujan, nah doa, nah baca. Kan bingung malaikat. Maka tidak harus ki bahasa Arab. Mak bahasa Ogi nih. Puang, katu kasih si kaju-kaju anakku. Masa depan anak saya ya Allah. Saya tidak tahu mendidiknya, tapi Engkau maha mendidik ya Allah. Pelihara anakku ya Allah. Ya Allah, lindungi anakku ya Allah. Jangan kau biar mak bahasa Ogi nih. Boleh. Hati-hati ketika ibu-ibu sumpah. Hati-hati ketika marah. Kadang-kala ibu-ibu kalau marah kan keluar itu kalimat-kalimat sumpah. Kurang ngajar, nalapo lalu ke beca. Nah tak berat betul beca. Maka kalau sumpah untuk anak, jangan sumpah yang jelek, sumpah yang baik-baik. Kurang ngajar, jadi lalu ke ustadz seperti Dasat Latif. Boleh begitu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu masuk di kubur, yang pertama yang bisa menyelamatkan kita, anak kita. Maka bapak-bapak yang masih hidup, yang sudah wafat orang tuanya, doakan orang tua tak. Itu orang tua sekarang, dia sudah tidak harapkan lagi dibangunkan rumah. Tidak nih. Tapi yang diharapkan paling tidak kiriman-kiriman doa. Bagaimana cara kirimkan doa? Tidak harus ustadz. Haul seperti ini. Tidak harus ustadz yang doakan orang tua tak. Doa sebaik-baik doa untuk orang tua dari anaknya. Maka tidak harus kita. Kan orang tua dulu apalagi orang Bugis. Mak baca doang. Nanti dia mau baca doa orang tuanya kalau potong sapi, potong ayam, potong bembe. Jadi kalau tidak ada uang tak potong sapi. Tidak kita doakan orang tua tak. Tidak ada hubungannya itu satu baki. Kan biasa kita ini orang Bugis salah-salah. Nah panggil maki baca doa. Ada sokok, ada ketan, ada gula, ada telur, ada ayam, ada pisang, pisang goreng. Nah dorong itu. Tabe guru, kiringan ini nenekku. Nak suka sekali dulu waktu hidup pisang goreng. Ku bilang, berarti belum mati nenekmu. Mati nih ustaz, kenapa mau kau kirim pisang goreng? Itu kan biasa kita. Tabe, napo jilak dek kasih tunu manu tidak ada. Maka baca doa itu bu, untuk orang meninggal tak, tidak ada hubungannya sama satu baki. Yang ada seperti ini, tidak ada hubungannya. Lalu untuk apa ini satu baki kalau kita mak baca-baca? Untuk apa? Tawana ustaz saya kupure mak baca. Maka saya kalau disuruh baca, tidak maukah itu kalau ada satu baki? Ada, jangan di depan kalau ada. Saya jelaskan, ini bukan untuk orang meninggal, tapi untuk saya. Jangan di depanku, kasih di belakang. Kenapa? Karena kalau dia di depan saya, mulutku baca doa, pikiranku, yang mana dulu ku makan. Iya toh? Mana dulu saya makan, telur kah dulu, pahala dulu. Maka di belakang saja, tidak ada. Ini sebagian orang-orang tua kita yang dulu-dulu. Nanti dia mau baca doa kalau dia potong ayam. Enggak. Lagi duduk-duduk di teras. Lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada orang lewat. Bajunya seperti bajunya almarhum orang tua kita. Kita ingat bapak tak? Miripnya bajunya bapakku. Langsung kirimkan Fatihah. Bagaimana caranya? Boleh pakai bahasa Arab. Ila hardatin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa hususil ruhil almarhum. Bapak siapa namanya? Abdul Latif bin Sofyan Al-Fatihah. Itu bahasa Arabnya. Kalau mau ke bahasa Indonesianya, saya niatkan kirimkan Fatihah Rasulullah Muhammad SAW. Saya ikutkan ruh almarhum bapak saya Abdul Latif bin Sofyan Al-Fatihah.